Jurnalis tahu bahwa polanya nanti Pak Jokowi pasti akan minta pagi-pagi buatkan saya agenda untuk keluar kota tuh. Kira-kira begitu kan? Itu sebetulnya saya sejenis kepengecutan sebetulnya tuh, karena dan itu justru harus dihadapi oleh Pak Jokowi, karena selama ini yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi, yang sedang dikerjakan Pak Jokowi adalah memecah belah bangsa dengan isu Islamofobi. Saya sebut Pak Jokowi dalam pengertian administrasi Pak Jokowi. Siap satu komando. Siap satu komando. Siap. Jokowi. 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 Ini adalah tindakan pengecut, tindakan yang tidak bermartabat, tindakan yang biadab, dan perlu saya tegaskan lagi, kita akan lawan terorisme dan kita akan basmi terorisme sampai ke akar-akarnya. Saya sampaikan kepada polisi, saya perintahkan kepada Kapolri untuk tegas, tidak ada kompromi dalam melakukan tindakan-tindakan di lapangan. Jadi sebetulnya dengan mudah kan kita anggap bahwa enggak, itu hanya ingin protes terhadap ketidakadilan. Rakyat bersatu, rakyat bersatu, umat Islam bersatu, mahasiswa bersatu, buruh bersatu. Yang merasa terpanggil dan izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Partai Nasdem yang telah memberikan kepercayaannya untuk memulai rute ini. Karena itu bagi semua yang berada di sini, seluruh relawan, kita harus bekerja bersama dengan partai pengusung. Yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Siap. Jangkau Partai Nasdem dimanapun berada, jangkau bekerja bersama, karena Partai Nasdem berani memutuskan untuk segera bertindak, untuk segera bersiap, sebagaimana kita semua di sini memutuskan untuk berani bertindak, berani bersiap. Pemahaman baru, paradigma baru, konsep baru, yang karena itulah yang dibutuhkan oleh negeri ini. Kalau menggunakan konsep lama, maka hasilnya adalah seperti yang Indonesia alami hari ini. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan hari ini, maka yang harus kita lakukan adalah sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan. Dan mulai berkoordinasi karena Nasdem ini memang sudah menyatakan bahwa Anies calon presidennya, kita akan lebih banyak berkoordinasi ke depan supaya target kita memenangkan semua proses itu bisa berjalan. Paparan yang disampaikan oleh Anies Baswedan begitu menggugah, dengan tutur kata yang seperti biasa saya kira kita sering kali dengar, begitu rapih, clear, jelas. Saya kira adalah sebuah gambaran yang luar biasa, menjadi sejarah. Pertama kali juga ada situasi seperti ini sebelumnya. Itu juga clear, jelas, melihat bahwa sosok Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang cerdas, yang mampu berpikir jauh ke depan, bagaimana menata bangsa ini step by step gitu kan, agar seluruh aspek kehidupannya meningkat. Luar biasa sekali, jarang sekali kita melihat situasi seperti ini. Mengumumkan sebagai calon, mengklaim sebagai calon, atau menyatakan diri sebagai calon yang berbeda dengan pun jujur kami belum sampaikan dengan teman-teman, keputusan ini tidak puas buat kami, sehingga kami karena ini ranahnya kejaksaan, kami tidak banding dengan keputusan ini.
Karena perhatian beliau kepada Sumatera Barat dan juga karena kecintaan beliau, karena beliau juga adalah orang Mundo Kanduang dari Sumatera Barat. Dan kemudian juga suami Bu Mega kan juga adalah datua yang juga berasal dari Sumatera Barat. Tapi bagi saya ketika Anies Baswedan sudah diusung secara faktual oleh Nasdem, ini sebenarnya adalah momentum politik sebenarnya bagi partai-partai politik yang lain untuk show off kepada publik. Sudah mulai harus memperkenalkan palsu yang ditangkap karena hoax. Satu aja coba kasih contoh. Salah satunya misalnya yang menyebarkan hoax itu, yang menyebarkan hoax yang sudah ketangkap, yang 3 perempuan kemarin. Itu jelas dari akun. Ini kan tadi kita bicara media sosial. Disebar, ada akun-akun lain.